Perkenalkan, nama saya Rosida BR Siomping dari Universitas Magung Raja Hamid Haji. Hai, kali ini Ibu akan membahas tentang struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Sebelumnya Ibu akan menjelaskan tentang pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi adalah suatu paragraf atau karangan yang memuat informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat. Teks eksposisi juga bisa diartikan sebagai teks yang memiliki fungsi menyampaikan gagasan-gagasan atau pemikiran-pemikiran tentang suatu topik. Selanjutnya, apa itu tujuan teks eksposisi? Tujuan teks eksposisi, setiap ulasan, tulisan pasti memiliki tujuan tertentu. Begitu juga dengan penulisan teks eksposisi. Pahami friend secara umum. Tujuan dari teks eksposisi adalah menjelaskan dan menyampaikan informasi yang memuat pengetahuan secara rinci dan struktur dengan dasar argumentasi yang kuat. Selanjutnya, struktur teks eksposisi. Membahas teks eksposisi tentu tak bisa lepas dari strukturnya. Yang pertama, tesis. Tesis atau pernyataan pendapat adalah bagian pembuka dari teks eksposisi. Bagian ini berisi gagasan utama yang ingin disampaikan berdasarkan fakta yang ada pada masalah yang diangkat. Yang kedua, argumentasi. Argumentasi digunakan sebagai unsur penjelas yang mendukung tesis. Bagian ini berisi penjelasan yang lebih lengkap dari tesis yang dikemukakan pada pembuka teks, umumnya berupa data hasil temuan, pernyataan ahli, alasan logis, dan fakta-fakta yang terjadi berkaitan dengan masalah yang dipaparkan. Yang ketiga, penegasan ulang. Sesuai dengan namanya penegasan ulang, bagian ini bertujuan untuk menegaskan kembali atau menguatkan pendapat yang sudah disampaikan di awal. Penegasan ulang juga memuat tentang rekomendasi atau saran dari permasalahan yang diangkat. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan ciri-ciri teks eksposisi. Berikut ini merupakan ciri-ciri teks eksposisi. Yang pertama, berisi informasi dan pengetahuan. Teks eksposisi harus memuat tentang informasi yang mengandung pengetahuan. Saat kamu membuat teks eksposisi, pastikan bahwa teks yang kamu buat sudah mengandung informasi yang penting yang berguna sebagai pengetahuan bagi pembacanya. Yang kedua, penulisan yang singkat, padat, dan to the point. Jika kamu perhatikan teks eksposisi dan strukturnya memiliki penulisan yang singkat, padat, dan to the point atau lugas, jadi saat kamu membuat teks eksposisi, usahakan agar pembahasan yang kamu jelaskan tidak keluar dari topiknya. Bahaslah poin-poin penting yang benar-benar diperlukan dalam masalah yang kamu angkat pada teks eksposisi. Yang ketiga, objektif dan tidak memihak. Poin ini sangat penting diperhatikan dalam membuat teks eksposisi. Pastikan teks yang kamu buat berisi informasi yang objektif tanpa memaksakan opininya. Pahami friend, dalam membuat teks eksposisi, kamu tidak diperbolehkan memasukkan pendapat pribadi yang dapat mengiring opini pembaca. Buat kamu yang ingin menulis teks eksposisi, poin ini harus kamu camkan atau kamu ingat baik-baik. Kamu tidak bisa memasukkan opinimu yang bisa mengiring opini pembaca nantinya. Teks eksposisi hanya berisikan informasi saja, hanya informasi tanpa opini dan pendapat pribadi. Selanjutnya, kaidah kebahasan teks eksposisi. Selain ciri-ciri yang disampaikan tadi, membahas teks eksposisi dan strukturnya kurang lengkap tanpa mengetahui kaidah kebahasan teks eksposisi sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan bahasa yang baku. Poin pertama ini sangat penting kamu perhatikan dalam teks eksposisi dan strukturnya, karena bersifat objektif dan berisi fakta. Teks eksposisi harus menggunakan bahasa yang baku alias formal. Yang kedua, menggunakan pronomina atau kata ganti. Kata ganti adalah jenis kata yang digunakan untuk menggantikan posisi kata, benda, atau orang dalam sebuah kalimat. Contohnya, saya, kita, kami, mereka. Yang ketiga, menyatakan
Menyatakan pendapat. Kamu diperbolehkan untuk menyatakan pendapat pada teks eksposisi. Namun, saat mengutarakan pendapat, usahakan jika pendapat kamu sudah dilengkapi oleh fakta dan data yang akurat. Misalnya dari hasil penelitian, data dari lembaga pemerintahan, dan lain sebagainya. Yang keempat, menggunakan nomina atau kata benda. Kata benda adalah kata yang mengacu pada benda nyata atau abstrak seperti gambar, meja, rumah, dan sebagainya. Dalam sebuah kalimat, kata benda berpredikat sebagai subjek. Yang kelima, verba atau kata kerja. Verba atau yang biasa disebut kata kerja merupakan kata yang mengandung makna dasar perbuatan, proses atau keadaan yang bukan sifat. Dalam kalimat biasanya berfungsi sebagai predikat. Yang keenam, menggunakan konjungsi atau kata sambung. Jenis kata ini digunakan untuk menghubungkan antar kata, ungkapan atau kalimat. Selain itu, konjungsi juga digunakan untuk memperkuat argumentasi dalam pembuatan teks eksposisi. Selanjutnya, penyusunan teks eksposisi. Dalam menyusun teks eksposisi, ada beberapa hal-hal yang penting yang harus kamu lakukan, yaitu yang pertama, menentukan topik dan gagasan utama. Pada langkah awal ini, kamu harus menentukan tema atau topik yang akan dibahas dalam teks eksposisi. Tentukanlah gagasan utama yang akan diangkat menjadi masalah yang dibahas. Yang kedua, menentukan tujuan. Setelah menentukan topik yang akan dibahas, kamu harus memiliki tujuan utama yang ingin kamu targetkan dari penyusunan teks eksposisi. Buatlah penjelasan atau pemahaman tentang informasi dan pengetahuan baru kepada pembaca. Yang ketiga, mengumpulkan data pendukung. Ingat, dalam teks eksposisi dan strukturnya, data yang faktual wajib hukumnya. Jangan asal memasukkan gagasan atau pendapat tanpa didasari data yang objektif berdasarkan fakta yang terjadi. Selanjutnya, contoh teks eksposisi. Ibu akan membuat contoh teks eksposisi tentang lingkungan. Ibu akan membacakan terlebih dahulu ceritanya. Lingkungan. Pencemaran lingkungan menjadi masalah yang belum terselesaikan hingga saat ini. Seperti yang diketahui, pencemaran lingkungan terparah disebabkan oleh sampah plastik. Sumber sampah plastik yang paling banyak mencemari lingkungan berasal dari rumah tangga. Tingkat populasi masyarakat yang terus naik berpengaruh pula pada kenaikan penggunaan bahan plastik di rumah tangga, sehingga plastik yang tidak terpakai menjadi sampah yang mencemari lingkungan. Jika dikelola secara baik, pencemaran lingkungan akibat sampah plastik sebenarnya bisa dibatasi. Salah satu cara yang paling mudah adalah dengan memanfaatkan kembali sampah plastik menjadi sesuatu yang berguna. Misalnya mendaur ulang botol plastik bekas menjadi kerajinan makanan, atau mengolahnya kembali menjadi biji plastik. Masalah pencemaran lingkungan akibat sampah plastik telah menjadi masalah bersama. Pengelolaan sampah yang baik ditunjang dengan program 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle, dapat menjadi solusi terbaik untuk mengatasi sampah plastik. Pencemaran lingkungan menjadi masalah yang belum terselesaikan hingga saat ini. Seperti yang diketahui, pencemaran lingkungan terparah disebabkan oleh sampah plastik. Sumber sampah plastik yang paling banyak mencemari lingkungan berasal dari rumah tangga. Tingkat populasi masyarakat yang terus naik berpengaruh pula pada kenaikan penggunaan bahan plastik di rumah tangga, sehingga plastik yang tidak terpakai menjadi salah satu yang mencemari lingkungan. Bagian ini merupakan bagian tesis. Jika dikelola secara baik, pencemaran lingkungan akibat sampah plastik bisa diatasi. Salah satu cara yang paling mudah adalah dengan menempatkan kembali sampah plastik menjadi sesuatu yang berguna. Misalnya mendaur ulang botol plastik bekas menjadi kerajinan tangan, atau mengelolanya kembali menjadi biji plastik. Bagian ini berisi tentang argumentasi yang masalah pencemaran lingkungan akibat sampah plastik telah menjadi masalah bersama. Pengelolaan sampah yang baik ditunjang dengan program 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle, dapat menjadi solusi terbaik
Nah, untuk tugas, carilah salah satu contoh, tentukan mana tesis, mana argumentasi, mana penjelasan ulang.